Ya, kali ini kita belajar tentang metode penugasan. Ada assignment method. Baik, kita mulai slide ketiga. Jadi apa itu yang dimaksud dengan metode penugasan? Di metode penugasan atau assignment method itu dikenal juga dengan metode Hungarian ya. Hungarian. Apa itu? Merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu dan penyelesaiannya disesuaikan dengan informasi yang ada, based on informasi yang ada. Jadi semakin informasi itu lengkap akan semakin baik karena didasarkan pada informasi yang ada. Bila berkaitan dengan kerugian, kesalahan, dan kita ini dulu teman yang mau masuk. Jadi dengan kerugian, kesalahan dan hal-hal negatif maka diselesaikan dengan minimasi. Hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif diselesaikan dengan minimasi. Oke, selanjutnya slide ketiga, demikian. Ketika berkaitan dengan lingkungan atau hal-hal positif maka diselesaikan. Ya. Optimasi, minimasi ada di pertemuan 3 ya. Mulai di pertemuan 3. Jadi begini, misalkan ada 10 kolonel untuk 10 jabatan tertentu, maka bagaimana penugasan terbaiknya? Contoh kasus saja. Perawat yang harus ditugaskan pada 5 klinik yang tersedia, maka bagaimana penugasan terbaiknya? Jadi itu contoh-contoh yang sederhana saja. Kita mulai dengan contoh lingkungan. Tersedia 4 mekanik dan pada 4 bengkel. Data yang diketahui, jadi berdasarkan data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Jadi itu M1 adalah mekanik 1 sampai M4 adalah mekanik keempat. Sedangkan B1 sampai B4 itu adalah bengkel. Sedangkan angka-angka di dalamnya adalah akumulasi dari penilaian-penilaian yang ada di, oke ya, kita persilahkan teman join dulu. Jadi data-data yang ada kita sudah pada slide kelima. Jadi data-data itu diperoleh dari data-data yang direcord atau tercatat di perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Selanjutnya, ketika kita menyelesaikan dengan cara coba-coba, jadi tanpa teori, kita coba-coba, itu ada 16 alternatif penyelesaian. Ya kan? Misalnya, ditaruh di bengkel ke-1, hasilnya seperti apa. Jadi, dimodifikasi sedemikian hingga
Caranya total berjumlah 16 kali alternatif kalau kita coba-coba. Mekanik 1 ke bengkel 1 hasilnya seperti apa, mekanik 1 ditaruh di bengkel kedua seperti apa, mekanik 1 ditaruh di bengkel ketiga, dan seterusnya sampai semua bengkel diuji cobakan bagaimana hasilnya. Seperti itu adalah uji coba. Jadi ketika kita pakai cara uji coba, ada 16 alternatif penyelesaian. Itu. Jumlah alternatif penyelesaian sebanyak 16 diperoleh dari 4 faktorial. Ini ya, 4 faktorial itu. Kalau misalnya diketahui lebih dari 4, ya berarti menyiapkan 16 alternatif penyelesaian kemudian dipilih, ya kan, karena coba-coba disesuaikan dengan ini diamati, penilaiannya sesuai dengan hasil. Kalau coba-coba, kalau kita menyelesaikan dengan metode Hungarian, bukan coba-coba lagi, kasus itu akan diselesaikan seperti tahapan berikut. Jadi kita ada di slide ke-7 sekarang. Operasi baris, yaitu mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesarnya. Jadi semua nilai pada baris dengan nilai terbesarnya. Jadi Anda amati pada tiap baris itu nilai terbesarnya itu berapa, maka dikurangkan. Kemudian tahap kedua adalah bagaimana itu, yaitu mengurangkan dengan nilai terbesar hanya pada kolom yang tidak memiliki angka 0. Jadi itu tahapan-tahapannya. Tahapan ketiga adalah penugasan terbaik. Rujuk pada 0, jadi setelah dioperasikan sampai pengoperasian tahap 1-2 ya. Penugasan terbaik itu merujuk pada elemen bernilai 0 atau nilai terbesar. Dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan dengan cara penugasan pertama kali yaitu pada nanti satu-satunya nilai 0. Jadi nanti langsung kita amati pada contoh soal pengerjaannya ya. Kemudian penugasan berikutnya yaitu pada baris saja atau kolom saja yang memiliki satu-satunya nilai 0. Oke ya, saya ulang. Pertama, jadi pertama pada metode penugasan terbaik. Nah, metode penugasan terbaik sendiri ada beberapa tahap. Baris pertama itu adalah yang warnanya atas. Kenapa dikurangi 82? Karena memang yang paling besar, gitu. Setelahnya baris kedua setelah selesai, ya kan? Jadi semua dikurangi 82. Demikian juga baris kedua, baris ketiga, baris keempat dikurangi dengan nilai terbesar dari tiap baris itu. Anda bisa amati itu ya. Ada 80, ada 77, ada 80 lagi. Tuh, masih mudah ya. Oke, selanjutnya. Ketika Anda kurangi semua nilai yang ada pada elemen-elemen itu dengan elemen terbesarnya, pada tiap baris, maka hasilnya adalah seperti itu untuk tahap pertama. Ya kan? Setelah kita memperoleh hasilnya, tanda panah biru itu adalah kolom yang tidak memiliki angka 0, sedangkan yang lainnya ada angka 0, meskipun hanya 1. Oke ya, jadi yang kolom ketiga itu ada angka 0 yang paling atas. Oke ya, itu. Jadi ternyata kolom kedua tidak memiliki angka 0. Jadi tadi pakem-pakemnya di halaman 7 sama 8. Silakan di ini ya.
Ingat-ingat, dipahami. Insya Allah mudah, hanya butuh teliti saja dan telaten. Oke. Selanjutnya ya, operasi kolom ya. Masih angka 0, ya kan? Maka kurangi semua nilai kolom 2 dengan min 7, karena harus ada 0. Ketika semua dikurangi 7 untuk kolom 2, minimal ada 1 0, yaitu kan itu tadi, min 7 dikurangi min 7, jadi min 7 plus 7, jadi minimal yang kolom ini, kolom 2 dengan elemen yang terakhirnya paling bawah, minimal dia punya angka 0 sekarang. Seperti itu. Selanjutnya ya, kita ke slide 11. Hasilnya adalah sebagai berikut, singkat cerita seperti itu. Ya. Setelah kita sudah mengoperasi, kita menghasilkan angka 0 pada kolom kedua, dan selanjutnya adalah beri tanda pada baris atau kolom yang memiliki satu-satunya nilai 0. Oke ya, coba Anda perhatikan. Centang biru adalah kolom dan baris yang dia memiliki satu-satunya 0. Jadi 0-nya ada double. Ya. Oke, singkat cerita seperti itu. Coba Anda perhatikan sebentar, ya kan? Baris 1, 0, 1, 2. Ini baris dan kolom. Dan ternyata ada kolom yang tidak dicentang karena ada 2, 0. Dan juga ada baris yang tidak dicentang karena punya 2, 0. Anda bisa menemukan itu kan. Jadi yang saya centang itu adalah baris yang punya satu-satunya angka 0 atau ya, tidak double. Atau kolom yang punya satu-satunya 0. Insya Allah paham. Ya. Tampak hanya baris 1, ya kan? Dan kolom 3 yang hanya memiliki satu-satunya nilai 0. Oke ya. Ya, kasih cek slide 11. Artinya apa? Sebagai prioritas utama, penugasan terbaik adalah mekanik 1 ditugaskan di bengkel 3. Itu ceritanya. Karena baris mewakili mekanik, ya kan? Sedangkan kolom mewakili bengkel. Jadi pilihlah satu-satunya nilai 0 yang ada pada baris dan kolom. Dan itu merupakan prioritas utama. Ya. Jadi mekanik 1 bebas ditugaskan di bengkel 4. Daripada bengkel kedua. Bengkel P1 juga dipegang oleh mekanik M2 dan seterusnya. Gitu. Jadi hasil penugasannya seperti ini ya. Ditabelkan atau disederhanakan dengan tabel. Jadi ternyata mekanik 1 juga ditugaskan di bengkel 3. Sedangkan kalau kita cross check nilainya adalah 82. Mekanik 2 ditugaskan di bengkel 1. Mekanik 3 ditugaskan di bengkel 2 dan mekanik 4 ditugaskan di bengkel 4. Kebetulan contoh kasus yang kita bahas ini memiliki solusi tunggal dengan total nilai diperoleh 310. Itu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau tadi kasus maksimasi, ya kan? Maksimasi kita ingat, jadi saya tadi lupa membaca yang atas ya, maksimasi. Maksimasi tadi kita sudah paham bahwa maksimasi berfokus pada hal-hal positif. Intinya seperti itu, entah keuntungan, entah prestasi dan lain sebagainya.
Kalau minimasi adalah kita berfokus kepada kerugian. Jadi kalau pakai ini ya, itu ya. Jadi contohnya adalah sebuah rumah sakit memiliki 5 klinik spesialis, yaitu THT, anak, klinik kandungan, klinik mata, dan klinik gigi dengan 5 perawat, sebut saja Nia, Ani, Tia, Ita, dan Tanti. Data nilai kesalahan, nah di sini adalah kesalahan, jadi berfokus kepada hal yang negatif, ya. Ya. Jadi data nilai kesalahan yang ada pada rumah sakit tersebut yang dilakukan oleh 5 perawat, misalnya tercantum pada tabel. Jadi singkat cerita seperti itu, ya. Kemudian bagaimana penugasan terbaik agar menghasilkan nilai kesalahan terkecil? Nah, kalau berfokus kepada hal-hal negatif, yaitu untuk mereduksi kesalahan, intinya mereduksi hal-hal yang tidak diinginkan, maka operasi harian itu tahapan yang sedikit berbeda. Jadi yang pertama, yang operasi baris, yaitu mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terkecil. Kalau yang tadi adalah dengan nilai terbesar, ya tadi ya, teman-teman tadi ya. Kalau maksimasi, kurangkan semua dengan nilai yang terbesar. Untuk minimasi, kebalikannya, yaitu terkecil, begitu. Sedangkan operasi kolom, yaitu pengurangan nilai terkecil hanya pada kolom yang tidak memiliki angka 0. Kemudian penugasan yang terbaik. Penugasan terbaik penjelasannya ada di kolom di slide selanjutnya ya. Gitu. Jadi penugasan terbaik yaitu merujuk pada elemen nilai 0 atau nilai terbesar, dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dengan cara ABC. Ya, jadi penugasan pertama kali pada baris dan kolom yang memiliki satu-satunya nilai 0. Penugasan berikutnya pada baris saja atau kolom saja yang memiliki satu-satunya nilai 0. Kemudian dikerjakan seterusnya hingga diperoleh nilai terkecil, gitu, ya. Seperti kasus perawat tadi, data awalnya seperti ini. Kemudian operasi barisnya insya Allah bisa dipahami bahwa baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dikurangi dengan nilai terkecilnya. Kalau baris 1 berarti 23, itu 26, dan seterusnya. Baris kelima dikurangi oleh 28, karena yang paling kecil adalah 28. Ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Anda sekarang bisa mengamati baris mana yang hanya memiliki 1 0 atau lebih dari 0 atau ya alhamdulillah kebetulan semuanya 0 ya. Ya. Tapi nilai terkecilnya pasti ada 5 ada 1 ya. 1 0. Tapi alhamdulillah lebih dari 1 0-nya gitu. Oke, selanjutnya ya. Beri tanda pada baris atau kolom yang memiliki satu-satunya 0, baris atau kolom yang memiliki satu-satunya 0. Jadi kata hubungannya atau ya, bukan dan ya. Gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Yang baris yang hanya memiliki satu-satunya 0 itu ada di baris 1, di baris 2, kemudian baris ketiga, gitu ya. Tidak disimpang. Dan baris salah omong ya. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-4, yang itu ya, yang ke-1000 untuk baris. Baris ketiga sama baris ketiga sama baris kelima tidak dicekal karena
dia memiliki lebih dari 0, itu untuk baris. Sedangkan kalau kita perhatikan, kolom yang memiliki satu-satunya 0 adalah seperti itu, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ya, kolom 5 tidak ditentang, karena kolom 5 memiliki lebih dari 1, 0, akan punya 3 di situ. Oke ya. Selanjutnya, baris 2 dan baris kolom 1 adalah prioritas utama. Karena apa? Karena memiliki satu-satunya nilai 0 pada baris dan kolom. Nah, sekarang dan apa itu dihubungan dengan kata dan, tidak atau lagi ketika mencentang atau, tetapi ketika memilih prioritas utama, kata hubungnya jadi dan. Siapa yang baris dan kolom yang punya satu-satunya 0 gitu. Ternyata baris 2 dan baris 1 adalah prioritas utama, gitu ya, karena memiliki satu-satunya nilai 0 pada baris dan kolom, gitu. Maka tugaskanlah perawat kedua pada klinik ke-1, ya. Kenapa baris? Kenapa perawat 2? Karena perawat 2 itu baris 2 ya, letaknya di baris 2, sedangkan klinik diwakili oleh kolom. Penugasan selanjutnya seperti tampak pada tabel di atas ya, jadi ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau disimpulkan adalah seperti ini, itu teman-teman. Jadi ternyata perawat Nia ada di klinik gigi, skornya adalah seperti itu adalah untuk mengurangi kesalahan ya. Jadi karena dia adalah mereduksi kesalahan, maka ranking pertama adalah perawat yang melakukan kesalahan yang paling kecil, gitu, ya kan? Sampai yang terbawah akhirnya ini, oke ya. Kita kandungan itu 29 dan tadi itu 28 ya. Kayaknya saya nih salah itu kayaknya. Seharusnya yang 29 di bawah ya. Silakan dicek lagi teman-teman. Oke, silakan dicek ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu, karena untuk minimasi itu adalah mereduksi kesalahan. Itu kita cek yang maksimasi. Oke, pertanyaan saya buat Anda. Biar Anda nanti ketika menghitung sendiri memahami slide-slide saya, karena biasanya kalimatnya saya singkat-singkat ya. Ini, kembali ke slide 13. Nanti ada hubungannya ke yang tadi ya, tabel 29 nilai total yang 29 tadi. Ya, apakah saya hitung itu tadi. Jadi pertanyaannya 310 itu Anda dapat dari mana? Jadi ada di slide ke-13. Kebetulan contoh kasus di atas memiliki solusi tunggal dengan total nilai diperoleh 310. Nah, 310 itu dapatnya dari mana? Ya, monggo silakan siapa yang menjawab. Salah tidak apa-apa. Yang utama Anda berani mencoba. Dari jumlah semua nilai prestasi. Oke, good. Berarti nanti Anda bisa ngecek yang hitungan saya yang 29 tadi ya. Silakan ini. Oke, 310. Oke, silakan ini. Dapat dari mana? 310 ya, teman-temannya yang lain yang ini. Paham? Ya. 310 dapatnya dari mana? Ya, betul tadi Anda. Jadi intinya langsung digambarkan. Anda tadi sudah betul. Silakan dijabarkan berapa hingga 310. Jika Anda nanti akan bisa ngecek ini ya, yang tabel minimasi tadi. Silakan di ini scroll slide yang Anda download. Ya, 310.
ya teman-teman, kalau misalnya Anda ada tugas, nggak bisa silahkan dikerjakan ya. Karena kalau nilai itu hanya mengandalkan UTS, nanti Anda kurang, gitu ya. Itulah fungsinya Anda masuk, fungsinya Anda mengerjakan tugas. Jadi nilai akhir perkuliahan nanti tidak semata-mata mengandalkan UTS sama nilai UTS atau UAS saja. Jadi kalau Anda hanya mengerjakan nilai UTS atau UAS saja, nanti saya tambah bingungnya gimana? Wah, gimana saya mau bantunya gitu loh. Iya teman-teman ya. Itu. Oke, 310. Dari jumlah nilai prestasi. Ya. 82 tambah 80 tambah 68 ya. tambah 80 tadi. Oke, bentar. Oke, gimana? 82. Dari jumlah nilai prestasi. Jadi yang M1 B3 itu kan ketemunya 82. Ya. M2 B1 80. M3 B2-nya 68. M4 B4-nya 80. Itu nanti dijumlah semuanya totalnya 310. Ya. Jadi Anda nanti silahkan ngecek yang tabel saya yang 29 tadi benar atau salah gitu ya. Oke teman-teman, insya Allah seperti itu metode Hungarian ya. Jadi kalau coba-coba Anda kan ini kan 16 kali ini alternatif, itu pun angka-angkanya didapat dari ini, mencoba-coba gitu. Daripada mencoba-coba yang memakan waktu yang biasanya lebih lama gitu ya, 16 kali tahapannya itu. Jadi ada metode Hungarian teman-teman. Jadi singkat penjelasan dari metode Hungarian adalah seperti ini. Ada tugas, silakan dikerjakan. Jadi minta tolong, bisa nggak bisa, silakan dikerjakan. Jadi biasanya ada intinya biar Anda menambah poin nilai hasil akhir Anda. Jadi tidak hanya mengandalkan nilai UTS dan UAS. Kalau Anda tidak mengerjakan, lah itu yang agak intinya lebih mempersulit untuk bagaimana saya memberikan nilai tambahan. Gitu teman-teman. Terima kasih untuk ini. Oke, saya izin tutup dulu. Ya. Terima kasih Anda sudah join. Wait a minute.